Selamat hari Minggu, kita bertemu kembali. Selamat ya buat Noel. Tuhan pasti menjawab doa-doamu, walaupun harus berproses. Ya. Tetapi saya sedih juga, Ketua Panitia harus berangkat ke Jakarta. Padahal Natalnya belum dilaksanakan. Ya, tapi tetap bersukacita. Biarlah Noel berangkat dengan penuh keyakinan Tuhan beserta dan pasti sukses. Ya. Ibu bapaknya jangan sering-sering mengelap mata. Baik, kita baca di dalam buka dalam 2 Korintus. Saya ingin baca ayat 11 sampai 17 sampai 18. 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 18. 2 Korintus pasal 6. Saya undang kita sama-sama berdiri. Perhatikan pembacaan firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu baca ayat 11, saya 12, nanti pada ayat 18 kita sama-sama. 1, 2, 3. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada mereka. Hati kami terbuka kepada mereka. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang saya tiba balik, aku berkata seperti anak-anakku, buka hati kamu saudara-saudara. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah terdapat antara Kristus dan Beliau? Apakah bagian semua orang percaya dengan orang yang percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah sendiri dari mereka firman Tuhan. Dan janganlah engkau memakan najis, maka aku akan menerima. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Kami rindu firman-Mu yang kami baca berproses dalam hati kami, mencangkul hati kami, sehingga benih ini tumbuh dan berbuah 100 kali ganda. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Urapi dan berkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, ya, kita baca dalam 2 Korintus. Sebelumnya ada 1 Korintus. 2 Korintus ditulis oleh Paulus karena Paulus merasa perlu untuk lebih mempertegas tulisan dia dalam 1 Korintus. Dalam 1 Korintus berkali-kali dia katakan, ya, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah. Korintus ini adalah jemaat yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 7, Paulus memuji akan umat ini, akan jemaat ini. Di sana dikatakan kamu tidak kekurangan satu karunia pun. Bayangkan, sebutkan aja, mau sebut karunia apa? Karunia mujizat, karunia kesembuhan. Semua, tidak kekurangan satu karunia pun. Ini adalah satu jempolan yang diacungkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi karena jemaat di Korintus itu keras kepala, jemaat Korintus itu protes, jemaat Korintus itu kurang menghargai akan Paulus,
Sehingga Paulus merasa wajib untuk menulis surat kedua. Oleh ilham Roh Kudus dia menulis dan mengirimkan surat yang kedua ini. Kenapa? Ada satu kehidupan di dalam jemaat Korintus yang secara rohani, secara jasmani kelihatannya orangnya fine-fine saja, baik-baik saja. Katakanlah kalau zaman sekarang tiap minggu datang gereja, menjadi pelayan, ya, luar biasa, berdoa untuk orang sembuh. Tapi ingat, Yesus mengajarkan kepada audien, kepada semua orang di Bukit Kapernaum, dia katakan, tidak semua orang, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan selamat. Enggak. Ada pada hari akhir, coba buka di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Pada hari terakhir orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu aku telah melakukan mujizat? Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lanjut, 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ini adalah orang-orang yang memperoleh karunia Tuhan, yang melakukan berbagai-bagai tanda dan mujizat. Kalau dibandingkan kita belum apa-apa. Betul? Dan 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, ini hari terakhir loh. Hari terakhir. Berarti tidak ada kesempatan. Ya, tidak ada kesempatan. Nah, mumpung masih ada kesempatan, Paulus katakan, bukalah hatimu selebar-lebar. Perhatikan, karena aku menyapa engkau seperti aku menyapa kepada anak-anakku. Ya. Nah, pada pagi hari ini anakku akan berangkat ke Jakarta. Aku harus menyapa dia dan memberitahukan kepada dia. Kenapa perlu saya katakan demikian? Bapak Ibu, dahulu ada pemuda di tempat ini, beribadah di sini. Tapi oleh kemurahan Tuhan mendapatkan berkat menjadi bekerja di Jakarta. Luar biasa. Tapi tidak lama, mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Dia harus pulang. Pulang ke Telo dalam kondisi, tidak tahu saya, apakah pulang ke Telo di dalam kondisi sudah di dalam peti atau tidak. Karena dia harus menghadap Tuhan dengan vonis penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sakit AIDS. Jadi saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana harus saya sampaikan dengan sesungguhnya. Kemarin saya ngomong sama pemuda keras, saya bilang. Saya ngomong keras, sampai pacaran pun saya kasih batasan-batasan. Saya senang gereja ini ada jemaat yang pemuda dengan pemudi pacaran boleh, tapi harus ada batasan. Dan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, gereja yang Tuhan kehendaki. Sekarang ada gereja namanya GSJS. Siapa tahu singkatan GSJS itu apa? Gereja 1 jam saja. Pasti Bapak Ibu senang. Kalau ikut gereja Bapak Gembala ini lama kali. Kalau udah 2 jam nanti mungkin kakinya geser-geser sana, geser sini. Mungkin lihat jam dan lain sebagainya. Apalagi orang kita Tapanuli, setiap Sabtu Minggu ada saja pestanya. Betul atau betul? Saya sebentar ini selesai ini ada pesta, tapi saya pentingkan pekerjaan Tuhan. Ya, saya harus menghadiri pesta, tapi saya pentingkan pekerjaan Tuhan. Nah, dengan gereja yang 1 jam saja sekarang ramai. Ya, orang mengunjungi. Saya tidak akan ngomong-ngomong masalah yang dihadapi, tapi sekarang lagi viral, orang semua cari gereja 1 jam. Pernah jemaat datang ngomong sama saya, Om, kalau Om khotbahnya lama-lama, nggak ada orang Om nanti. Semua mau cepat. Saya teringat firman Tuhan. 120 tahun Nuh menyampaikan kabar keselamatan, hanya 8 orang yang selamat. Tapi 8 orang yang dibina termasuk Nuh, semuanya masuk sampai pada garis finish. Daripada 1000 orang, 1 pun tidak ada yang sampai garis finish. Betul?
Siapa yang tidak mau jemaat banyak? Mau. Tapi harus berani memberikan satu garisan yang berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan senangnya manusia. Kalau kesenangan manusia, maulah kalau hanya 1 jam aja, pokoknya 1 jam aja, setengah jam hahaha hihi ketawa pulang, sukacita. Ya, tapi tidak ada isi. Ya. Pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, apa yang Tuhan hendaki. Gereja model bagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya. Waktu di Kaisarea, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu yang kamu dengar, menurut orang banyak yang kamu dengar, siapakah anak manusia? Ada yang mengatakan engkau adalah Nabi Yeremia, engkau adalah titisan Yeremia atau nabi-nabi, engkau adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Tapi ketika dia bertanya kepada murid-muridnya, lah menurut kamu siapa aku? Salah seorang murid berkata, engkau Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Yesus katakan, di atas batu karang ini engkau Petrus. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Nah, Tuhan ingin membangun jemaat. Tapi jemaat yang model bagaimana? Kalau kita membaca dari keterangan Departemen Agama di Kota Pekanbaru, dan itu titisan dari pusat tentunya, ada 340 lebih denominasi. Masing-masing membangun gereja dengan kemampuannya lah, saya katakan. Ada yang membangun gereja dengan berbagai kemampuan. Ya, saya kemarin waktu di Amerika bertanya, waktu saya di kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di IBCC, ya, International Bethany Community Church. Jadi gereja GBI yang ada di Dallas. Saya sampaikan firman Tuhan, saya tanya yang belakang ini berapa, gitu. Kenapa? Sekarang kan pakai apa itu namanya? Ingat apa itu namanya, Ibu Gembala? Videotron. Videotron itu Videotron kalau saya dengar dari sahabat saya di satu gereja di Pekanbaru itu 600 juta. Mau Bapak Ibu pakai Videotron? Loh, kok nggak ada yang jawab? Mau maju nggak? Mau Bapak Ibu pakai Videotron? Loh, kok sedikit kali? Videotron tuh orang-orang pemain musik pasti senang. Ya, kalau aku tanya sama April, mau Videotron? Justru itu yang dia tanya, Om, kok lama kali Om? Tapi 600 juta. Sementara biaya pembangunan kemarin aja defisit 30 juta belum selesai-selesai. Halo? Ya kan? Sekarang dengan berbagai teknologi canggih mewarnai gereja, sehingga sekarang gereja yang punya fasilitas yang baik itu yang dikejar orang. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul, tidak bisa. Kita pun mau, bukan tidak mau, tapi kita sesuaikan dengan dana kita, betul? Tetapi untuk tidak mengurangi makna gereja yang kita tuju, kita kembali bercermin kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berbicara tentang hubungan suami istri dimulai dengan hubungan pacaran. Ya, sebelum jadi suami istri, nanti kalau mau baca suami istri di dalam pasal Efesus pasal 5 mulai ayat 21 sampai ayat 31 atau 32. Tapi ini berbicara tentang bagaimana seseorang mendapatkan istri. Saya senang tadi pagi begitu datang wajah saya agak senang sedikit. Bapak Ibu lihat kan? Begitu datang sini saya lihat ada perubahan dengan Bapak April. Semalam dia sudah WA saya, Om saya mau kenalkan seseorang. Intinya bulan Februari mau pemberkatan. Kita dukung, amin. Kita dukung, ya. Tapi saya bilang sama April, berarti tahun depan kamu sudah bapak-bapak. Tahun ini terakhir kamu meninggalkan kemudaanmu. Jadilah ketua panitia pemuda, ya, saya bilang itu. Yang satu berangkat, yang satu langsung saya todong jadi ketua pemuda.
untuk ibadah Natal Pemuda. Karena tahun ini kita adakan ibadah Natal Pemuda. Ya, jadi Bapak Ibu harus dukung Bang April. Ya. Tahun ini dia terakhir menjalani masa mudanya. Tahun depan kita sudah panggil Bapak April. Ya, udah masuk kaum bapak ya. Nah, dari pacaran tadi saya sudah siap memberikan konseling pernikahan, konseling baptisan, konseling pernikahan. Saya siap untuk laksanakan. Ya, apalagi kemarin pemuda saya keras ngomong. Nah, pagi hari ini firman Tuhan katakan, bukalah hatimu karena aku berbicara seperti bapa kepada anak-anak. Pagi hari ini akan berbicara model gereja mana yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kita lihat banyak model gereja. Kalau sebagai orang tua Bapak Ibu yang memiliki jati diri sebagai orang Pantai Kosta, kalau anaknya pergi berangkat misalnya dari kampung ke kota Pekanbaru, atau sekarang dari Pekanbaru pergi menuju ke Jakarta, nak nanti ibadah jangan lupa ya nak, ke gereja Pantai Kosta. Betul atau betul? Betul. Tapi kita tidak bisa melarang anak. Kadang-kadang gereja Pantai Kosta itu tidak semeriah gereja lain. Kita harus akui. Gereja lain itu sekarang di mall, besar, dingin, alat-alat musik semua lengkap. Oh, pokoknya meriah. Apalagi kalau gereja yang Pantai Kosta yang menyampaikan firman Tuhan itu, ya. Saya pernah dengar sahabat saya dulu GPDI Pak Herman. Lantas kenapa sekarang pindah? Habis, masa sudah 20 tahun saya ibadah, belum habis kitab Kejadian. Tahu, almarhum bapak kita, Bapak Ahamandi, memang dia guru pengajar yang luar biasa. Kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 50, satu ayat per ayat dikupas. Jadi 20 tahun kitab Kejadian belum selesai. Tapi jangan salah, dia mengupas kitab Kejadian, dia tidak meninggalkan kitab lain. Kitab lain pasti disinggung. Itulah kayanya ya pengetahuan firman Tuhan dan urapan Tuhan atas kehidupan hamba Tuhan ini sebagai bapak gereja kita untuk GPDI. Ya. Saya tidak mau belajar pun sudah nggak sempat lagi seperti dia. Karena dia umur muda sudah masuk ke BJ. Saya umur 49 baru masuk, itu pun kelasnya kelas Pekanbaru, bukan kelas BJ. Ya. Nah, Bapak, Ibu harus pagi hari ini merelakan untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan ingin, Yesus ingin membangun gerejanya di atas muka bumi, ya. Dan mungkin saja secara manusia Yesus manusia 100%, juga Allah. Secara manusia mungkin Yesus tidak menduga akan terjadi sampai 1000 denominasi di atas muka bumi. Sebab apa? Yesus hanya menyampaikan 7 model gereja yang ada di kitab Kisah Rasul. Model gereja Efesus di dalam kitab Wahyu, model gereja Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, apalagi Philadelphia, Laodikia, itu. Nah, dalam pelajaran di dalam model gereja yang di Pergamus dan Tiatira, itu berbicara tentang tatanan gereja yang harus kudus. Karena di dalam gereja itu ada Roh Isabel. Tapi itu di kesempatan lain saya sampaikan. Tapi pagi hari ini tema kita adalah model gereja mana yang Tuhan mau Bapak Ibu berada. Silakan Bapak Ibu pilih. Jadi kalau para pemuda nanti berangkat ke Jakarta untuk beribadah, perhatikan baik-baik. Kalau gereja yang saudara masuk itu memenuhi kriteria firman Tuhan, silakan tetap. Tapi kalau tidak, cari tempat lain. Ya, tadi saya katakan jangan terpukau dengan karunia. Ya. Tapi harus lihat kembali. Nah, firman Tuhan kita baca dulu satu ayat di dalam Efesus pasal 5 ayat 32. Efesus pasal 5 ayat 32. Rahasia ini besar,
Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau kita baca dari ayat 21, 22, 23 terus sampai 32 ini berbicara tentang hai istri-istri tunduklah kepada suami, hai suami-suami kasihlah istrimu. Ini berbicara hubungan suami istri. Namun masuk ayat 32, Paulus sangat deviasinya sangat jauh sekali. Di mana dikatakan rahasia ini besar. Rahasia apa? Rahasia hidup suami istri. Hubungan suami dengan istri dikatakan satu rahasia besar, ya. Nah, rahasia ini harus kita buka, Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksud ini rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Saya ketika membaca firman Tuhan ini memang betul lah rahasia hubungan suami istri itu susah diketahui semuanya. Mungkin sampai kita meninggal kita tidak bisa tahu. Kan pernah saya cerita di dalam penyampaian firman Tuhan waktu menyampaikan firman Tuhan tentang pernikahan. Seorang istri ya yang hidup begitu memperhatikan suami dan anak-anak. Ya, suatu hari kata papanya, kata suami, aku ingin membahagiakan mamamu. Kita bikin kejutan yuk. Anak-anak setuju. Tanggal 18 September ada ulang tahun mamamu. Ayo kita bikin kejutan. Coba kamu pesan di rumah makan Pau Piaman. Pesan ikan, kepala ikan, tapi dagingnya semua nggak ada, cuman tulangnya saja. Bungkus yang rapi-rapi ya. Pesan sama suami Ibu Lingling. Bungkus rapi-rapi pakai kain kado. Nah, pada waktu makan malam, anaknya semua happy. Dia kasih kado itu di atas meja. Hari ini adalah hari istimewa mamamu. Kita bersuka cita karena mamamu hari ulang tahun. Kita memberikan kado yang terbaik. Mamanya tentu senang sekali, betul? Ketika dibuka kado itu, perlahan-lahan dibuka. Bungkusnya 7 lapis lagi. Perlahan-lahan dibuka. Setelah terakhir, mamanya lihat, nangis dia. Bapak bingung, anak semua bingung. Kan hari bahagia mau membuat istri sukacita toh? Nangis. Semua tanda tanya, apalah kenapa nangis gitu. Sambil nangis mamanya bilang, kalian tidak tahu selama ini aku sudah berkorban. Daging yang enak aku berikan kepada kamu anak-anakku supaya kamu sehat. Daging yang indah, yang enak aku berikan kepada kamu suamiku supaya kamu sehat, bekerja di luar nampak gagah sehat. Aku rela makan tulang karena pengorbananku. Bukan berarti aku suka, Bapak Ibu. Jadi selama ini nggak tahu. Sang istri sudah berkorban, suami nggak tahu. Makanya hidup suami istri itu adalah satu penggalian dalam pengenalan yang lebih sempurna. Tidak akan sempurna sampai dia meninggal pun akan sempurna. Kami waktu pergi ke Amerika, saya dibawa istri saya mengunjungi kota Oklahoma. Ketemulah dengan seorang ibu rumah, ibu pendeta. Sang ibu pendeta cerita sama kami. Dia cerita versi dia. Dia bilang, saya terus masih ingat dia. Yang dia cerita adalah suami. Karena suaminya memutuskan untuk pisah dengan dia. Dia tidak cari wanita lain. Setiap pagi dia masih telepon sama saya. Hello honey, apa kabar? Setelah sekian lama saya terus terang tanya sama dia. Papi, tolong jawab sama saya. Apakah sungguh-sungguh papi hidup di Panama? Amerika dia pindah ke Panama. Apakah hidup di Panama papi sudah ada wanita lain? Karena suami mengambil keputusan untuk pindah. Pindah ke negara Panama dan hidup seorang diri. Terus kata suaminya gini, apa kamu mau jawaban aku? Dia bilang gitu. Maulah jawaban aku. Sampai hari ini aku tidak ada wanita lain kecuali kamu.
Tapi persoalannya dia nggak mau hidup satu rumah. Ini kan model suami istri, model akhir zaman kan? Nggak mau. Bapak Ibu analisa sajalah kenapa. Tetapi dari pembicaraan kami dengan sang ibu ini sebagai ibu pendeta, sempat dia tutur kata, ya ada kalanya saya merasa menyesal. Kenapa saya begini, kenapa saya begini, kenapa saya begini. Dia tidak sebutkan. Dia sendiri yang tahu. Oleh sebab itu, hai suami istri, saling menghargai. Jangan suami yang susah cari uang kurang dihargai oleh istri, atau jangan istri yang sudah pintar cari uang kurang menghargai suami. Saya ungkapkan ini, Bapak Ibu suami istri yang tahu bagaimana engkau saling menghargai. Sekarang kami di rumah tinggal suami istri aja. Tadi pagi saya mau berangkat, saya cari baju. Saya bilang nanti saya mau menghadiri pesta di kantor Kodam, Jalan Sisingamaraja. Ya udahlah, pakai baju batik aja lah. Saya agak kolotan. Saya lihat baju batik yang mana saya ambil. Saya pakai. Saya selesaikan dengan celana kuning, saya cari batik agak kuning. Setelah istri saya selesai, Papa sini, cepat masuk. Saya udah siap-siap nih, saya harus masuk. Tukar bajunya. Saya lihat, wih, dia kasih baju rupanya sama aku dengan dia. Kalau segi artistik kesenian itu, istri memang lebih. Itulah kelebihan-kelebihannya. Bapak-bapak harus hargai. Ya, harus hargai. Ya, anak saya bersuka cita anak saya. Ya, saya tanya, kok kamu pangkasnya model gini? Yang pangkas istriku katanya. Udahlah. Kalau sudahnya istri yang pangkas, aku diam aja lah. Senangnya dia. Si Daniel. Dia senang dengan model yang dipangkas istri. Halo bapak-bapak di sini ada nggak yang istrinya pangkas? Hah? Mungkin susah. Tapi kalau lain kali suami istrinya April sudah jadi, gampang pangkas April. Jangan hilang dengan ketawamu tentang tujuan Yesus mau membangun gereja. Walaupun disertai dengan ketawa. Artinya gini, mulai dari pacaran sampai hidup suami istri, harus hidup dalam kekudusan. Saya bertanya, ada nggak seorang suami yang mau istrinya melacur untuk mencari uang? Di dunia ada. Betul? Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita berzina rohani. Kalau kita cari paranormal itu zina rohani. Tapi zina jasmani itu tidak kalah gesitnya Bapak Ibu. Sebab itu tidak ada seorang laki-laki yang mau seorang wanita sebagai istri yang pernah menjalin hubungan dan sudah tidak menjaga kekudusan dalam hidupnya. Pasti mau, ya, pasti mau, ya, istri yang kudus. Sebaliknya suami juga, sebaliknya istri juga tidak mau suaminya. Kalau suaminya gandeng yang lain aja dia tidak mau. Artinya apa? Istri mempunyai standar, suamiku maunya hidupnya kudus benar. Istri, suami juga begitu. Nah, sekarang gereja model apa? Karena ketika dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Artinya apa? Jemaat istri adalah istri yang kudus. Artinya yang Tuhan mau adalah gereja yang kudus. Amin. Tuhan mencari gereja yang kudus. Boleh berbagai merek, tapi merek tidak menyelamatkan. Tapi gereja yang kudus itu mencerminkan karakter. Seorang penginjil terkenal meninggal umur 100 tahun. Besok mau meninggal umur 100 tahun. Ya pas dia meninggal umur 100 tahun. Billy Graham. Dia katakan begini, yang itu sama banyak dipakai oleh orang. When you lose everything, you lose nothing. When you lose your character, you lose everything. Ketika engkau habis segala-galanya, engkau belum habis.
Tetapi ketika engkau habis karaktermu, tidak ada karaktermu, engkau telah kehilangan segala-galanya. Atau saya ulangi, kalau kamu hilang segala waktu, mungkin rumah terbakar seperti di California, tempat orang-orang jet set tinggal. Rumah rata tanah karena terbakar, habis segala-galanya. Maka kata Billy Graham, kau belum habis semua. Tapi kalau karaktermu sudah habis, engkau sudah habis segala-galanya. Tuhan menghendaki satu gereja, model gereja yang kudus. Dari mana kita tahu? Kita buka 1 Tesalonika pasal 4. Dari ayat 1 sampai 8 saya baca. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Supaya berkenan kepada Allah, supaya gereja yang berkenan kepada hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh. Jadi melakukan ini harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat 2, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan. 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Lanjut. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 8, ini penting. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia. Artinya siapa yang menolak hidup kudus bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak mau hidup kudus, berarti kita menolak Allah. Ini firman Tuhan, bukan saya. Inilah gereja yang Tuhan mau bangun, yang Tuhan mau bentuk. Itu sebabnya kenapa surat 2 Korintus ini ditulis. Karena 1 Korintus, yang tadi saya kembali ke 1 Korintus, di mana kok jemaat ini diangkat jempol oleh Paulus, yang tadi kita sudah baca, tidak kekurangan satu karunia apapun. Tetapi di dalam jemaat itu ada pengelompokan. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus. Masing-masing mengelompokkan diri sehingga terjadi perpecahan, pertengkaran. Ini perpecahan dan pertengkaran merupakan karakter yang tidak kudus. Kalau kudus itu tidak mau. Saya mau gimana menggambarkan Bapak Ibu tentang kekudusan. Karena kekudusan itu karakter Allah. Tidak bisa satu bahasa pun yang dapat menguraikan bagaimana kekudusan Allah. Tapi gambarannya saya kasih begini. Anggap saya membuat lingkaran yang pas. Hanya ini yang bisa saya ungkapkan tentang kekudusan Allah. Kenapa? Coba lihat cincin itu. Lingkar begini. Kita tidak tahu awalnya mana, tidak tahu akhirnya, dan tidak mau masuk dari mana. Karena itu bulat. Jadi kekudusan Allah itu seperti itulah. Ya. Digambarkan sempurna. Dan kita mau, Tuhan mau supaya kita hidup dalam kekudusan yang seperti yang Allah kehendaki. Memang belum bisa sampai sempurna, tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan nolong dan menyempurnakan. Yang penting hati kita dulu ada enggak satu kerinduan untuk hidup dalam kekudusan. Karena ini model gereja yang Tuhan kehendaki. Di waktu akan datang saya akan berbicara tentang jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira nanti tentang berbicara tentang pakaian juga. Ya. Ingat, dosa terungkap ketika di Taman Eden Adam dan Hawa menyadari ketelanjangan mereka. Nanti saya sampaikan di jemaat Tiatira. Tapi pagi hari ini saya mau katakan inilah model gereja yang Tuhan mau. Ya.
Silakan para pemuda kalau berangkat ke Jakarta, misalkan beribadah, mau beribadah di mana saja boleh. Tapi kalau di dalam jemaat itu, saudara melihat banyak jemaat yang masuk, harus ada sumbang untuk beli kain, lebih bagus Anda keluar dari gereja. Maksud saya ngerti kan? Kalau Anda masuk ke gereja yang mana perlu sumbangan-sumbangan untuk memberi tambahan kain untuk pakaian, silakan Anda cari tempat lain. Jangan masuk gereja itu. Ya terus terang saya ngomong. Ya kan? Jadi Bapak Ibu juga kalau datang ke gereja hati-hati ya, jangan sampai ini terbuka lebar-lebar, apalagi terbuka lebar-lebar. Aku pendeta laki-laki Bapak Ibu. Aku perlu Bapak Ibu dukung juga dalam kekudusan. Betul? Amin? Amin. Ya. Karena itu mari saling menjaga kekudusan. Dulu saya waktu masih SD, waktu baru pertama saya mengenal Tuhan, saya cari ayatnya nggak dapat. Sampai sekarang saya bolak-balik cari ayat nggak dapat. Seorang hamba Tuhan wanita di GPDI Setiabudi, dia melarang kalau duduk itu kakinya begini, tapi harus begini. Duduk seperti biasa gini. Sebab kalau kakinya gini, kadang-kadang perlu kain tutup. Betul atau betul? Betul. Ya, yang jawab Pak Jeremy, dia pakai celana panjang. Ya kan? Tolong perhatikan tatanan kehidupan kita, baik dari segi pakaian dan lain sebagainya. Ya. Kita butuh satu kehidupan yang memenuhi standar Tuhan. Ya. Memenuhi standar. Saya katakan seperti itu. Pemuda itu gagah pemuda itu berangkat ke Jakarta, dah sampai 4 tahun. Ada 4 tahun, lebih ya, kurang ya. Kurang 4 tahun. Pulang diantar dalam peti karena penyakit AIDS. Berarti apa? Berarti dia tidak menjaga kekudusan. Oleh sebab itu, inilah model gereja yang Tuhan mau. Kenapa tuh firman Tuhan ini ditulis? Ya, coba buka dulu 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Geleng-geleng kepala ini Paulus ini membaca ini. Saya baca. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Bayangkan, ada yang anak laki-laki memperistri mamanya. Ini kejahatan amoral yang memuncak. Inilah firman Tuhan indahnya. Semua diungkapkan supaya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca miris kan? Tapi itu sebabnya Paulus perlu menulis surat yang kedua kepada jemaat Korintus. Waktu dalam surat yang pertama, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, Paulus katakan, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah? Artinya apa? Paulus memulai bahasa dengan tanda tanya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Memang walaupun mereka hidup penuh dengan karunia, dan mereka tidak tahu tubuhnya ada bait Allah. Firman Tuhan katakan, apa hubungan antara bait Allah dengan Belial? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Pisahkan dirimu. Artinya engkau hidup kudus. Aku akan berada di tengah-tengahmu. Itu ayat yang kita baca tadi, bukan? Tapi yang paling indah ayat yang selanjutnya. Aku akan menjadi bapamu dan engkau akan menjadi anak-anakku. Aku akan tinggal bersama engkau. Bapak Ibu mau gereja ini Tuhan tinggal di dalamnya? Amin. Penuhi itu. Penuhi itu. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Kalau pagi hari ini saya beritahukan kepada Bapak Ibu sebelum ibadah, rapi-rapi ya, rapi-rapi semua ya. Bapak Ibu tahu, salah seorang menteri kabinet yang baru ini sekarang ada di Pekanbaru.
dia mau datang ibadah sini. Wah, semua pasti. Ini baru menteri nih. Mau datang ibadah bersama kita. Kita semua pasti bahagia. Ibu-ibu pasti udah siapkan dulu. Bateraiku masih ada nggak? Karena nanti selfie. Betul? Dulu yang datang selebriti saja semua pada selfie. Ini kalau apalagi kalau Bapak Presiden yang lalu yang suka merakyat datang ke sini, pasti senang kan? Sekarang bayangkan seorang pemimpin di dunia mau datang untuk ibadah sama kita, kita senang. Ini Bapa segala Bapa, Tuhan segala Tuhan menyatakan dengan tegas, aku ingin tinggal di tengah-tengah kamu. Aku mau kamu jadi anakku dan aku jadi orang tuamu. Betapa luar biasa pernyataan ini, bukan? Karena itu penuhilah standar ini. Ya, firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan jelas katakan, ya, pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak. Nah, sekarang ada 3 hal yang perlu kita landasi dulu untuk kita hidup dalam kekudusan. 1, tinggalkan hidup yang lama. Tahukah Bapak Ibu bahwa Musa adalah narapidana? Musa adalah DPO. Dia membunuh di Mesir. Dia lari ke padang gurun Midian karena khawatir menjadi target Raja Firaun. Sebab dia sudah membunuh orang Mesir. Lari. Tangan udah kotor. Tapi ketika Tuhan, baca nanti di dalam Keluaran pasal 3, ketika Tuhan memanggil dia. Pasal 3 ayat 5 di sana dikatakan. Allah katakan, Musa terkejut. Oh, Allah. Tanggalkan kasutmu. Jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu. Artinya kalau kamu mau dekat, tanggal dulu kasutmu itu. Kasut ini berbicara apa? Jalan hidup kita. Bertobat, tinggalkan hidup yang lama. Itu syarat pertama. Tanggalkan kasutmu. Kalau kita mau hidup dalam kekudusan, kita punya tekad hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau ada hal yang lalu yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, hari ini aku tolong aku Tuhan, supaya aku meninggalkan hidup yang lama. Aku mau hidup dalam kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah apa seperti Ayub katakan. Coba buka Ayub pasal 31. Ayub pasal 31. Aku telah menetap syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas? Milik pusaka apa yang ditetapkan oleh Maha Kuasa dari tempat yang maha tinggi? Ayub berkata, aku telah menetapkan syarat, artinya aku telah membuat satu komitmen kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris di sana, ya, covenant, pakai bahasa covenant. Covenant itu adalah janji. Kalau janji saya sama Pak Jeremia, bahasa manusianya, I promise to you. Tapi kalau aku berjanji sama Tuhan, tidak pakai bahasa promise, tapi covenant. Ya, aku telah menetapkan syarat, aku berjanji kepada Tuhan untuk menjaga mataku. Pantaskah aku melihat anak darah? Halo Bapak Ibu. Bagi kita laki-laki terus terang. Makanya kenapa wanita, ibu-ibu, pemuda, pemudi-pemudi pakainya harus berapi. Karena jasmani kita ini kita tidak kuat. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita. Oleh sebab itu pakailah pakaian yang benar-benar sopan ke gereja. Ya. Ayub diakui oleh Tuhan, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Saleh artinya apa? Kudus. Artinya apa? Orang yang beriman. Tuhan katakan kepada iblis dalam Wahai Ayub pasal 2 ayat 3, tidakkah kamu lihat hambaku Ayub? Tidak ada manusia seperti dia, saleh, jujur, takut akan Tuhan. Kenapa Allah katakan gitu? Ternyata rupanya dalam hidupnya dia sudah katakan, aku nggak salah. Sebab dalam hidupku sendiri pun aku telah menetapkan syarat untuk memandang seorang anak darah. Coba buka
dalam Matius pasal 5 ayat 28. Coba sama-sama baca, yang laki-laki aja baca. 1, 2, 3, yang bapak-bapak laki-laki. Sulit Bapak Ibu? Sulit? Sulit. Tapi Ayub, makanya langkah pertama 1, tetapkan dulu engkau mengikuti arahan firman Tuhan. Tanggalkan kasutmu, bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, engkau berjanji sama Tuhan, artinya minta Tuhan tolong aku Tuhan, pagari aku Tuhan. Mulai dari mata dulu. Jangan bapak-bapak tadi yang saya suruh baca bapak-bapak, bahwa ibu-ibu gembira. No, jangan salah loh. Ibu-ibu sekarang pun tidak bisa terlepas. Wih, ganteng amat. Betul apa betul? Yang bilang ganteng amat wanita kan? Mari sama-sama kita jaga. Yang ketiga yang perlu dijaga apa? Untuk kita kudus. Baca kitab Yesaya pasal 6. Saya ingin baca ayat 1 sampai 6. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Yesaya pasal 6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu di sebelah, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dari sepit dari atas mezbah. 7. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yang ketiga, jaga mulut dan lidahmu kalau mau engkau hidup kudus. Kadang ini membuat kita nggak kudus. Baru keluar dari gereja, diselip orang, nama semua binatang keluar. Betul atau betul? Mengapa buah roh ada 9, yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Kau punya buah roh ini, buah roh ini, buah roh ini, buah roh ini, sampai 8. Tapi kalau yang ke-9 tidak ada penguasaan diri, gagal, percuma. Amin. Karena itu mari, kalau kita sepakat pada hari ini, supaya kita tidak menolak Tuhan untuk hidup dalam kekudusan, bertobat, tinggalkan hidup lama, minta Tuhan mengcover mata kita terlebih dahulu. Yang kedua, mulut kita. Itu yang kita jaga dulu. Yang lain di kesempatan lain. Ya, kalau kita sepakat mau dengan demikian, maka kita akan menjadi mempelai wanita yang akan dijodohkan dan dipestakan dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Sebagai ayat terakhir kita baca Wahyu pasal 19. Saya ingin baca mulai ayat 6. Wahyu pasal 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja.
Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus, tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu, Anda tidak akan ditanya dari gereja mana di pintu surga. Yang Tuhan melihat adalah kembali Dia membuka, Dia review bagaimana hidupmu selama di atas muka bumi. Jikalau kita mau berjalan di dunia saja, sangat happy kalau Tuhan katakan bahwa kita hidup dekat sama Dia. Ya. Ketika Musa dicemeeh oleh saudaranya Miriam dan Harun, maka Tuhan panggil mereka bertiga. Keluarlah kamu, masuk ke tempat pertemuan. Waktu keluar, Allah katakan begini, jika ada seorang nabi, aku berbicara dengan nabi itu melalui penglihatan, ya, melalui bayangan-bayangan, ya. Tetapi lain halnya dengan hambaku Musa. Berhadap-hadapan muka aku berbicara dengan dia. Bapak Ibu mau hidup Tuhan yang mengatakan alangkah dekatnya engkau dengan aku. Kenapa? Kenapa Musa bisa sedemikian dekat? Karena ketika Tuhan katakan tanggalkan kasutmu, mulai hari itu ke atas, dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup meninggalkan semua kehidupan lama dalam kesungguhan. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Dia menjaga kekudusan. Sehingga Tuhan mengakui Musa itu sangat dekat dengan aku. Muka dengan muka itu gambaran dekat sekali. Menghampiri Allah sangat dekat sekali. Mau kita menghampiri tata kasih karunia Allah? Mari. Ya, nggak usah dibaca, tapi Bapak Ibu catat saja. Waktu Yesus mengajar di atas bukit Kapernaum, berbahagia orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Mari kira-kira kita periksa diri kita masing-masing. Dan sekarang kembali saya katakan, relakanlah hatimu hai jemaat GPD Betani, seperti Paulus berseru kepada jemaat di Korintus. Aku berbicara kepadamu seperti bapa kepada anak-anak. Pisahkan dirimu, karena aku ingin menjadi Allahmu, tinggal di tengah-tengahmu. Tuhan berkata demikian kepada kita pada hari ini. Mari. Kalau itu sudah terjadi dalam hidup kita, oke, tidak masalah. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, apa boleh buat? Tapi kalau masih ada kesempatan, mari. Tekadkan harimu, hari ini, hidupmu dan hidupku. Aku mau hidup kudus, Tuhan. Aku mau memiliki gereja yang kudus. Aku mau memiliki perkumpulan yang kudus. Baik bapak, ibu, anak-anak, remaja, pemuda, mari semua hidup kudus. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kita akan menjadi pengantin yang siap dipersunting oleh mempelai laki-laki dalam pernikahan kudus, di mana kita bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdiri.